Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah jika baik semua. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu, masuk semua. Alhamdulillah, berarti semuanya semangat ya dalam belajar. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi setelah kita mempelajari kebijakan moneter kemarin ya. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu tujuan dari kebijakan moneter? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Neha. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, serta menjaga kestabilan harga. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Neha. Berarti kalian sudah memahami ya apa itu kebijakan moneter. Oke, selanjutnya berarti kita akan masuk ke materi kebijakan fiskal. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Saya lagi, Bu. Iya, silakan Neha. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu mendeskripsikan ataupun memahami apa itu kebijakan fiskal, serta kalian nantinya bisa menerapkan peran dan fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri. Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal. Pokok bahasannya akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal. Materi yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Jadi benar seperti yang diungkapkan Neha tadi ya, kalau pengertian kebijakan fiskal ini berhubungan dengan penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini nantinya akan mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga akan memperbaiki perekonomian itu sendiri. Yang selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Tadi sudah disebutkan di pengertian kebijakan fiskal bahwa kebijakan fiskal ini mempengaruhi perekonomian agar perekonomian menjadi lebih baik. Secara jelasnya, tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi jumlah pengeluaran total masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian ada untuk mengatasi inflasi, kemudian ada juga untuk mempengaruhi uang beredar, dan ada juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara total. Kemudian ada peran kebijakan fiskal. Di sini ada 6 peran kebijakan fiskal, di antaranya mengurangi inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir adalah untuk menstabilkan perekonomian. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ada 3, yaitu adalah fungsi kebijakan alokasi, fungsi kebijakan distribusi, dan fungsi kebijakan stabilitas. Fungsi alokasi adalah fungsi di mana pemerintah harus bisa mengalokasikan dana dari kebijakan fiskal ini untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian ada fungsi distribusi, di mana pemerintah harus dapat secara adil mendistribusikan dana kepada seluruh segmen ekonomi. Yang terakhir ada fungsi stabilitas, di mana fungsi ini adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Jadi, instrumen kebijakan fiskal ini adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari hal ini, kita bisa menentukan 3 instrumen, yaitu ada anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Anggaran defisit adalah di mana pemerintah menerapkan kebijakan yang pengeluaran itu akan lebih besar dari pemasukan.
Kemudian ada anggaran surplus, di mana ini adalah kebalikan dari anggaran defisit ya, yaitu adalah pemerintah menerapkan kebijakan di mana pemasukan itu akan lebih besar dari pengeluaran. Dan yang terakhir ada anggaran berimbang, di mana kebijakan ini adalah di mana dana itu akan sama besarnya antara pengeluaran dan pemasukan.